Seekor orangutan Kalimantan ini harus diungsikan. Namun ini bukan perkara mudah bagi tim International Animal Rescue (IAR) dan Balai Konservasi Ketapang. Kalau orangutan yang perlu direscue atau ditranslokasi itu karena benar-benar sudah tidak ada kemungkinan dia bisa hidup di tempat yang ditemukan. Translokasi adalah proses yang melelahkan. Hal ini berlaku baik bagi orang utan maupun petugas di lapangan. Meski mahal dan berisiko, translokasi orang utan kerap tidak terelakkan. Selama masih ada kebakaran hutan, pembukaan lahan dalam bentuk apapun, sekecil apapun, bukan hanya dari corporate, tapi dari masyarakat kecil, tetap akan ada orangutan yang butuh direscue, karena orangutan kalau tidak ada hutan, dia nggak bisa hidup. Di Ketapang, Balai Konservasi dan IAR harus berpacu dengan waktu. Selain untuk kebun sawit, hutan gambut juga dibabat untuk membuka tambang emas yang beroperasi secara ilegal. Geliat tambang digerakkan oleh kemiskinan akut. Kebanyakan merupakan buruh berupah rendah yang bergantung pada pemodal dari luar daerah. Bagi warga lokal seperti Khoiril Fadikin, menambang emas kerap menjadi satu-satunya pilihan. Awalnya kami emang dari tambang, untuk tambang itu untuk batu loncatan, untuk alih ke produksi sawit. Sekali sawit mau dirawat benar-benar, kemarin sampai 3.000 kan. Nah, sekali dirawat benar-benar, tautannya harga ngedrop. Jadi mau nggak mau kembali lagi. Penambang masih menggunakan cara tradisional. Air bertekanan tinggi disemprot untuk mengurai tanah. Pasir yang sudah disaring nantinya diolah kembali dengan air raksa. Metode ini menyulap hutan bakau berusia puluhan ribu tahun menjadi kubangan pasir hanya dalam hitungan hari. Sekali ditambang, tanah gambut akan memadat dan punah untuk selamanya. Penambangan tak berizin sebenarnya rajin ditutup kepolisian, namun penegakan hukum tidak lantas menyelesaikan masalah. Ya pasrah, mau diapakan? Asalkan bisa kerja, ya kerja, kalau nggak bisa mau nggak mau. Tapi kan harus sama-sama. Ibaratnya biar adil, Pak. Ya tutup satu, tutup semua. Nggak bisa kalau ibaratnya, ya mau gimana lah. Ekspansi tambang atau kebun sawit yang menyusutkan hutan gambut di Ketapang selama ini menjadi penghambat konservasi orangutan. Mereka yang diselamatkan membutuhkan perawatan medis dan mental sebelum bisa dilepas liarkan. Rata-rata orangutan yang tiba di pusat rehabilitasi menetap antara 30 hari sampai lebih dari 6 bulan. Selama lebih dari 50 tahun, translokasi dan rehabilitasi diandalkan untuk menyelamatkan orangutan dari perburuan, peliharaan, atau dari pusaran konflik dengan manusia. Kalau ada ada banyak, ada juga yang suka membuat isu bahwa translokasi itu sangat bahaya, itu sangat bisa mengancam populasi. Itu tidak benar, tidak ada bukti ilmiah ya, belum ada sama sekali bukti ilmiah. Kami bisa menyatakan dari pengalaman yang kami punya sampai saat ini, belum pernah menemukan masalah, misalnya orangutan yang ditranslokasi ditemukan mati, belum pernah. Minimnya data perihal nasib orangutan setelah dilepas liarkan menciptakan zona abu-abu bagi upaya konservasi. Menurut sebuah riset internasional, risiko bagi kelangsungan hidup satwa dinilai tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kita sama sekali tidak tahu nasib hewan-hewan ini. Kita punya beberapa bukti bahwa orangutan yang sudah dilepas liarkan kemudian diserang oleh orangutan lain. Bahkan ada kasus kematian. Tapi dari contoh hewan yang dipantau dengan GPS, setelah sekitar setahun, kita sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, karena mereka tidak terlihat lagi. Antara 2000 dan 2019, konservasi orangutan menelan biaya lebih dari $1 miliar. Hampir separuhnya, sekitar $400 juta, dibagi dua antara Kalimantan dan Sumatera.
Di Kalimantan, translokasi orang utan rata-rata mendapat alokasi dana terbesar, yakni $427 per kilometer persegi. Adapun perlindungan habitat menelan biaya $252 per kilometer persegi. Untuk mengukur efektivitas dana konservasi, peneliti mengukur probabilitas kepadatan orang utan di Kalimantan, Sabah, dan Sumatera. Hasilnya, di ketiga wilayah, populasi mereka diperkirakan menurun sebanyak 20%. Sangat mahal untuk merehabilitasi dan memindahkan orang utan. Jadi argumen yang kami buat di dalam studi itu adalah, jika Anda menganalisa semua ongkos aktivitas konservasi di habitat-habitat orang utan, strategi yang terbukti paling efektif adalah perlindungan habitat dan patroli atau pengawasan untuk memastikan bahwa hutannya tidak ditebang dan hewannya tidak dibunuh. Selain kapasitas biologis hutan lindung yang terbatas, translokasi orang utan dinilai bermasalah karena risiko infeksi zoonosis selama proses pemindahan. Sebab itu peneliti mengimbau agar orang utan dilindungi dimanapun mereka berada. Ada tendensi di kalangan komunitas konservasi orang utan untuk memindahkan masalah, artinya memindahkan orang utan dari habitatnya ke kawasan lindung, dan saya kira ini bukan hal yang tepat untuk dilakukan. Mungkin strategi ini ampuh 10 tahun lalu ketika tidak ada alternatif lain. Tapi saya kira sekarang situasinya sudah stabil dan kita butuh mengelola populasi orang utan di habitatnya masing-masing. Selama ini, orang utan diasumsikan tidak mampu hidup di petak-petak hutan berukuran kecil karena daya dukung hidup yang terbatas dan berada di luar zona lindung. Fenomena ini bisa dilihat jika konsentrasi populasi orang utan dipadukan dengan sebaran deforestasi selama 20 tahun terakhir. Menurut studi teranyar, kelangsungan hidup orang utan di petak kecil hutan bisa dijamin dengan menghubungkan semua habitat melalui koridor hijau. Hal ini memungkinkan mereka bertukar lokasi untuk mencari makan atau bereproduksi. Solusi ini sudah mulai diadopsi oleh otoritas konservasi di Indonesia. Namun masalah terletak di tempat lain, karena menurut rancangan tata ruang di Ketapang, kantung-kantung populasi orang utan yang berada di luar kawasan lindung saat ini berstatus hutan produksi dan bisa beralih fungsi setiap saat. Ingat, kita tidak berdiri sendiri, kita tidak hidup sendiri. Ya. Saya orang konservasi, saya senang ekosistem terjaga, saya senang. Tapi kan saya tidak boleh egois, hutan saya harus utuh. Lah masyarakatnya bisa makan nggak? Ya kan? Orang hutan jumlahnya harus banyak, rakyatnya bisa makan nggak? Jadi dari sisi pemerintah, kita harus memikirkan semua hal. Jadi, dan kita bekerja ya, pemerintah itu bekerja, baik yang dari pusat sampai lapangan itu bekerja. Dan kita tuh bekerja memadukan semua kepentingan. Semua penting. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sejak lama diakui sebagai salah satu ancaman terbesar konservasi orang utan. Situasinya tidak lantas lebih mudah karena pemerintah cenderung merahasiakan data konservasi. Hal ini sempat menimbulkan ketegangan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan peneliti internasional. Kendati demikian, besar harapan agar pemerintah mau melindungi habitat orang utan di luar zona lindung dari ekspansi industri. Tentunya dengan syarat penanggulangan ketimpangan ekonomi.